Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Adib Wah. Sobat, video kali ini saya akan membahas mengenai bisnis madu asli atau madu yang memang benar-benar dari sarang lebah, atau yang bisa orang sebut itu tawon. Bagaimana cara trik supaya bisnis madu ini mendapatkan omset yang melimpah. Sedikit saya akan bercerita, memang ini salah satu usaha saya di mana saya memang sudah lama menggeluti tentang bisnis madu. Jadi bisnis madu ini bukan berarti kita punya lebah atau punya sarang lebah ataupun kita membuka sistem pertanian. Nah, ini memang sangat apa ya istilahnya? Mengkhawatirkan gitu. Mengkhawatirkan dengan apa? Dengan rugi yang begitu sangat banyak. Contoh, jadi kalau kita memang benar-benar untuk mendapatkan lebah yang banyak, kita harus proses bagaimana lebah tersebut itu nyaman di kandang kita, ataupun kita memang benar-benar membuat sebuah kotak untuk sarang lebah. Nah, itu akan sangat lama. Nanti kita tidak tahu apakah lebah tersebut nyaman di sarang itu, dan tidak menutup kemungkinan lebah itu akan kabur. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Nah, ini saya akan menjelaskan tidak mempunyai ataupun tidak mempunyai lebah, tapi kita bisa bisnis madu. Jadi begini teman-teman, cari saja memang salah satu pertanian lebah yang memang benar-benar legalitasnya itu memang benar-benar legal. Ya, bisa katakan mempunyai sertifikat, ataupun kita datang langsung di tempatnya, bahkan kita bisa ikut untuk mengambil madu tersebut. Jadi tahu dari nol sampai akhir itu, tahu bagaimana sistem dari pencarian lebah. Atau mungkin biasanya ada orang-orang yang memang suka berburu madu di dalam hutan. Oke lah, kita ikutin saja. Kalau teman-teman nggak sibuk, ikut dalam hutan, kita lihat bagaimana cara mencari madu itu. Kalau saya itu tidak perlu ikut-ikut ke dalam hutan. Jadi teman-teman harus banyak cari-cari informasi aja, cari-cari informasi terkait di mana ada pertanian lebah. Di situ baru kita tahu bagaimana madu asli atau madu palsu. Karena untuk membuktikan madu asli ataupun palsu itu cuma ada dua. Yang pertama itu uji lab, yang kedua itu memang datang langsung atau melihat langsung sistem teknik untuk pengunduhan madu tersebut. Itu baru. Kalau teman-teman hanya cerita, hanya katanya dari teman, dari saudara, ya itu tidak menutup kemungkinan kalau madu tersebut adalah madu palsu. Kenapa? Karena madu di Indonesia memang kadar airnya cukup lumayan tinggi dibandingkan madu-madu dari Arab. Kalau nggak percaya, teman-teman coba saja ke sana ke Arab, bagaimana perbandingan madu tersebut. Tapi nggak usah jauh-jauh ke Arab lah, nanti biaya untuk ke Arab sama beli madu di sini sudah dapat berapa puluh trijen gitu kan. Nah, kita nggak usah bahas Arab, ngapain bahas Arab, kelamaan. Nah, jadi gini teman-teman, saya beli madu atau ambil madu itu dengan dijual kiloan. Nah, ini dengan penjualan 1 kiloan. Jadi dibungkus dengan kemasan nih, kemasan plastik. Ini beratnya ini 1 kilo. Jadi dia tidak menjual literan, tapi menjualnya kiloan. Nah, ini tentunya harganya memang benar-benar bukan murah sih, tapi untuk kita ecer itu mendapatkan keuntungan yang luar biasa. 1 kilo ini ya bisa 150.000 lah, 150.000 dalam 1 kilo. Nah, dalam madu 1 kilo ini saya ecer. Jadi ini teman-teman, saya ecer di kemasan botol. Jadi triknya, botolnya memang beda-beda. Ada yang botol yang kecil, ada yang sedang, sama yang besar. Nah, untuk botol supaya tidak beli, jadi teman-teman nggak usah bingung. Botol ini bisa dicari di mungkin bekas-bekas
kecap atau bekas-bekas botol teh marjan atau bekas botol sirup itu. Maaf saya sebutkan ya. Itu jadi teman-teman bisa ecer dalam 1 kilo madu ini kurang lebih kalau biasanya saya ukur itu sekitar 600 ml. Nah, 600 ml ini tergantung teman-teman mau dibuat berapa mili dari botol-botol tersebut, dan harganya menyesuaikan. Contoh, 1 kilo madu ini ditaruh di dalam kemasan 200 ml itu bisa mendapatkan 3 botol. Nah, 3 botol, kalau teman-teman dalam 1 botol ini teman-teman jual harga 60.000, kalikan aja 60 kali 3. Atau teman-teman dalam 1 botol ini teman-teman jual 80.000, ya dikalikan aja 80 kali 3. Itu pasti akan mendapatkan untung. Itu teman-teman. Atau botol yang ini teman-teman, ini botol yang ukuran tanggung. Jadi ini botol kaca. Botol ini memang nggak beli, jadi ini adalah sisa-sisa botol dari botol jamu irit. Jadi kita nggak beli, hanya kita pakai tutupnya, carikan tutupnya saja. Nah, ini coba katakanlah kalau madu yang diecer ini kita isikan di botol tanggung ini, kita jual aja, jual dengan harga 100.000. Udah untung banyak itu teman-teman, untung banyak itu, untung 50.000 kalau botol tanggung ini. Nah, apalagi yang ini adalah botol marjan. Nah, botol marjan ini biasanya saya jual dengan harga 200.000. 200.000 ini sudah cukup lumayan murah kalau kita jual ecer. Nah, di dalam botol, kalau kita isikan dalam botol marjan ini penuh 1 kilo, ini penuh, sisa setengahnya. Kalau ini 200, setengahnya berapa? 80.000, cukup lumayan. Jadi seperti itu. Apalagi botolnya tidak beli. Jadi itu teman-teman, dalam bisnis madu bukan berarti kita itu harus punya sarang lebah. Nah, tentunya kita memang harus benar-benar mencari madu yang legalitasnya bisa dipercaya. Ya, kita katakanlah adanya sertifikat gitu, untuk agar memudahkan ataupun untuk kepercayaan orang-orang. Bukan berarti sertifikat kita cetak sendiri, itu memang benar-benar legal gitu. Jadi seperti itu teman-teman untuk bisnis madu. Ini memang sudah menjadi bisnis saya yang sudah lama. Jadi saya ambil dari tempat orang yang benar-benar bertanya lebah, lalu saya ecer gitu. Dan keuntungannya luar biasa. Mungkin itu saja. Kalau ada yang mau bertanya ataupun ingin ikut-ikutan bisnis madu, bisa komen-komen di bawah, atau nomor saya ada di deskripsi di bawah. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, bel, di share. Ini memang kunci dari bisnis madu. Tidak usah ke Arab itu, ke Indonesia saja sudah cukup lumayan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.